Saudara, salib Kristus sekaligus mengalahkan kuasa iblis, menghakimi iblis. Artinya apa? Kuasa iblis sudah dikalahkan. Kemenangan sudah ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi memang kemenangan itu belum sempurna. Belum selesai. Kapan? Inilah dia, waktu Yesus datang yang kedua kali. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bertemu dengan saudara di hari Minggu ini. Saya bercanda dengan rekan tadi di belakang, ini muka-muka orang tidak liburan ya saudara ya. Ya tapi tidak apa-apa saudara ya, kita senang sekali, kita bersyukur kita bisa bertemu di hari Minggu, hari yang Tuhan kuduskan. Kemudian saya juga menyambut jikalau ada Bapak Ibu Saudara yang mungkin berlibur ke Makassar, welcome, selamat datang. Dan juga saya menyambut bagi rekan-rekan jemaat GKKA, cabang Malino, cabang Toraja, cabang Bira, ya ada di mana lagi yang lagi berlibur. Senang sekali jikalau hari ini tetap kita bisa bersama-sama beribadah. Nah hari ini saudara kita akan masuk di minggu kelima dari seri Kerajaan Allah dalam minggu Prapaskah. Dan kita akan berbicara tentang kerajaan yang memisahkan. Saudara, saya yakin sebagian besar dari kita masih cukup rutin membaca berita atau mendengar berita, baik lewat online ataupun lewat TV, bentuk apapun itu. Dan satu berita yang bagi saya itu berita yang sangat miris dan juga sangat masih lekat dalam ingatan saya secara pribadi, yaitu ketika mendengar ada anak SD yang melakukan suicide karena tidak mampu membeli buku dan pena. Dan itu sangat-sangat menyedihkan saudara. Buku dan pena yang harganya tidak sampai 10.000 rupiah, tapi tidak punya uang untuk membeli. Dan bagi anak-anak yang berada di daerah-daerah yang tertinggal, buku dan pena itulah identitas dia sebagai seorang siswa. Dan kalau dia itu saja dia tidak punya, maka itu merupakan penolakan secara sosial. Nah saudara, ini adalah salah satu mungkin berita atau sebuah kisah yang menjadi hati kita dengarnya itu sangat miris saudara. Kalau kita buka berita sekarang, lebih banyak berita baik atau berita buruk saudara? Kita jujur katakan mungkin kita lebih banyak dengar berita buruk. Hampir tiap hari kita dengar berita tentang perang. Kita dengar mungkin kebijakan ini, kebijakan itu yang membuat kita bertanya-tanya. Dan banyak sekali saudara. Saudara, dari begitu banyaknya berita atau peristiwa menyedihkan yang terjadi di dunia ini. Selain mungkin kita menyalahkan pihak-pihak tertentu, maka pihak yang paling sering dipertanyakan adalah Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau ketika kejahatan terjadi? Tuhan, di manakah Engkau ketika penderitaan ini terjadi? Kalau kerajaan Allah itu sudah datang melalui Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan masalah terbesar dunia ini yaitu dosa. Tapi mengapa dunia ini tidak menjadi lebih baik? Mengapa dunia ini seolah-olah jadi malah makin parah, penuh penderitaan dan kejahatan? Saudara, ini adalah pertanyaan yang bisa dikatakan pertanyaan yang cukup sering, bahkan mungkin paling sering ditanyakan, pertanyaan yang sudah paling lama muncul. Dan ini adalah pertanyaan memang sangat sulit untuk dijawab saudara. Kenapa? Karena ini bukan hanya masalah teologis. Karena ini menyangkut emosional kita, menyangkut juga secara psikologis, apalagi kita yang mengalami kejahatan atau penderitaan itu. Nah saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, khususnya dari perumpamaan yang kelima yang kita akan belajar pada hari ini. Mari kita baca bersama-sama dalam Matius pasal 13, saya mengajak Bapak Ibu silakan membuka Alkitab saudara, holy gadget saudara, tapi jangan buka WA-nya ya, jangan main game. Tapi mari kita fokus belajar firman Tuhan hari ini. Kita akan melihat dari ayat yang ke-24, kemudian nanti lompat di ayat yang ke-36 yang menjadi arti dari perumpamaan ini. Saudara, saya akan bacakan bagian ini, saudara bisa mengikutinya dan saya akan membacakan ini dari versi TB2. Ya, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Matius 13 ayat 24. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya.
Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Namun ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36 adalah arti dari perumpamaan itu. Sesudah itu Yesus meninggalkan orang banyak itu lalu masuk ke rumah, murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan. Lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita cukup sering mendengar tentang kerajaan Allah. Terima kasih. Kita mungkin bertanya, apa itu kerajaan Allah? Saudara, secara sederhana kerajaan Allah itu berarti pemerintahan Allah yang berdaulat atas seluruh alam semesta. Dan beberapa minggu ini sudah disingkapkan melalui perumpamaan-perumpamaan. Lalu kita bertanya, kapan kerajaan Allah itu terjadi? Kapan kerajaan Allah itu dimulai? Biasanya kita mengatakan bahwa nanti waktu kiamat, waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, barulah kerajaan Allah itu digenapi. Saudara, itu hanya baru satu aspek. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam Injil, Injil itu menyatakan bahwa kerajaan Allah hadir dimulai saat Yesus datang. Kedatangannya yang pertama, makanya waktu Yesus datang dia bilang apa? Kerajaan Allah sudah datang. Jadi kerajaan Allah itu sudah hadir sejak Yesus datang ke dalam dunia ini pertama kali. Dan kerajaan Allah itu bekerja, berkembang di dalam sejarah. Tetapi belum selesai. Baru nanti akan digenapi secara sempurna, secara penuh waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, ini bicara tentang kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu mengandung dua aspek Bapak Ibu ya. Already but not yet. Nah, ini di Grow 2 ini kita, di Grow 1, Grow 2 kita belajar ya. Sudah tapi belum. Sudah datang. Ya, waktu Yesus datang ke dalam dunia ini dia sudah menggenapi rencana Allah. Tapi belum apa? Belum sempurna. Belum selesai. Masih terus bekerja. Nah, karena itu hari ini kita akan melihat kerajaan Allah dari dua aspek ini. Berdasarkan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yang pertama saudara, mari kita lihat kerajaan Allah masa kini, yaitu kerajaan Allah di mana gandum dan lalang itu tumbuh bersama. Ya, gandum dan lalang tumbuh bersama. Nah saudara, dalam perumpamaan ini Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu secara sederhana. Jadi tentang seorang penabur yang menaburkan benih yang baik di tanah. Kemudian waktu malam ada musuh datang. Ini saudara, musuh datang itu menaburkan benih yang tidak baik. Dan itu digambarkan dengan lalang. Nah saudara, ini sebenarnya tindakan sabotase saudara ya. Ini adalah satu tindakan kriminal sebenarnya. Karena musuh itu memiliki niat jahat kepada penabur ini. Nah kemudian saudara, waktu sudah bertumbuh bersama-sama, lalang dan gandum itu sudah mulai bertumbuh, kelihatan daunnya, baru terlihat, wah ternyata ini ada lalang ya. Bukannya Tuhan itu menanam benih yang baik, terus kenapa muncul lalang? Kenapa ada benih yang tidak baik? Nah saudara, yang menarik di sini adalah kita melihat sebenarnya dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu kita harus cari kejutan ya. Nah ini catatan buat mengerti perumpamaan.
Perumpamaan itu tidak bisa kita artikan secara sangat detail, begitu saudara ya. Karena kita bisa terjebak pada arti yang tidak dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Misalnya, kita mungkin bertanya, kenapa bisa itu iblis menaburkan benih lalang? Waktu Tuhan Yesus tidur kah? Dia tidur kah sampai bisa menabur benih lalang? Nah saudara, jadi kita tidak bisa mengartikan perumpamaan seperti itu. Tapi kunci untuk mengerti perumpamaan adalah cari kejutannya. Apa kejutan dari perumpamaan itu? Kalau minggu lalu kita tahu kejutannya apa? Waktu dapat harta, kejutannya apa? Dia jual semua miliknya, itu kejutan saudara. Nah hari ini apa kejutannya? Yaitu waktu hamba-hamba menawarkan, Tuhan kita cabut itu lalang. Tuannya bilang, jangan. Nah ini kejutannya saudara. Tuannya melarang, jangan cabut lalang itu karena gandum bisa ikut tercabut. Nah saudara, bagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang suka menanam, kehadiran rumput-rumput liar itu mengganggu, betul ya? Kalau kita tuh ada rumput liar, kita tuh selalu mau cabut. Ada benalu sedikit, kita langsung mau korek. Jadi kehadiran tumbuhan-tumbuhan asing itu mendorong kita untuk segera mengatasi. Tapi di sini sang petani bilang, tidak. Biarkan bersama-sama bertumbuh. Nah saudara, alasannya kenapa? Karena masalahnya lalang itu sangat mirip dengan gandum pada waktu baru keluar daunnya, baru bertunas. Sehingga kalau dicabut bisa-bisa kau salah cabut nanti, jangan-jangan kau cabut gandum. Yang kedua, karena masalahnya akar dari lalang dan gandum itu sudah saling terjalin saudara. Jadi ketika mencabut lalang bisa jadi gandum ikut tercabut. Nah kalau begitu maksud musuh itu tercapai. Rusak itu semua gandum. Nah jadi sang penabur ini bilang, tenang, enggak usah dicabut. Biarkan itu bertumbuh bersama. Nah saudara, sampai di sini saya mau mengajak kita melihat begitu banyak kebenaran rohani yang sangat indah saudara. Dari kerajaan Allah masa kini ketika gandum dan lalang itu tumbuh bersama. Yang pertama saudara, ketika kita melihat kerajaan Allah masa kini yang sekarang, memang kerajaan Allah itu belum sempurna. Kenapa? Karena orang benar, orang jahat, kita ini masih hidup berdampingan bersama-sama. Betul ya? Jadi kejahatan, penderitaan tetap akan menjadi bagian yang tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita akan terus bertanya, kenapa ini ada penderitaan? Kenapa ini ada kejahatan? Karena memang lalang dan gandum itu masih tumbuh bersama. Pemisahan belum terjadi. Ini yang pertama saudara. Yang kedua saudara, bahwa kita melihat ternyata, kejahatan itu sering tampak mirip dengan kebenaran pada awalnya. Nah saudara, tanaman gandum dan lalang itu mirip sekali. Kapan mulai terlihat berbeda? Waktu mulai berbulir. Kalau tanaman lalang yang dia biasanya di sini pakai darnel, saudara ya, darnel itu bulirnya hitam, kemudian makin dia berbulir menjelang masa penuaian, itu dia makin tegak. Kalau gandum ketika dia berbulir itu warnanya kuning dan dia makin menunduk. Nah itu baru kelihatan, tapi waktu awal tidak kelihatan. Nah saudara, inilah yang kita melihat sebenarnya ya, dalam kenyataan begitu banyak penyesatan itu mirip sekali dengan kebenaran. Ya, sama seperti orang berusaha menciptakan uang palsu itu semakin hebat, semakin luar biasa, sampai bisa lolos juga money detector. Orang juga bisa buat link dari bank A, bank B untuk pembaruan data, silakan klik. Padahal waktu kita klik, dihack kita ya. Saudara, orang berupaya menunjukkan kebaikan tapi di belakangnya itu ada maksud yang jahat, kejahatan, sangat mirip. Nah saudara, kita tahu ya dari perkembangan teknologi, sekarang AI itu sangat-sangat mirip dengan aslinya. Tadi kalau pagi-pagi saya buat jemaah coba melihat yang mana AI, yang mana bukan dalam 5 detik. Silakan saudara coba amati ya. Sini sebenarnya anak-anak Jinsi itu lebih paham biasanya, lebih kelihatan, oh ini AI, ini bukan. Coba ya, 5 detik saja saudara ya. Yang mana AI, yang mana bukan. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Yang bilang sebelah kiri siapa? Oke, yang bilang sebelah kanan. Oke, yang tidak angkat tangan, dua-dua AI. Yang AI itu
sebelah kiri. Nah, ya mirip sekali saudara ya, saya waktu menebak pun salah di sini saudara. Satu lagi, ini yang mana AI? 5, 4, 3, 2, 1. Yang bilang sebelah kiri. Oke, yang bilang sebelah kanan. Oke, ini pasti, oh kalau tadi kiri, pasti saya ini satunya kanan gitu ya. Yang AI sebelah kiri lagi saudara ya. Ya, saudara ini hanya sedikit games ya. Nah saudara, bukan saya anti AI, tapi saya mau kasih tahu khususnya kita ya, hati-hati sekarang dengan begitu banyak penipuan. Khususnya bapak-bapak, ibu-ibu yang suka share video di grup-grup keluarga. Kalau dapat video, jangan cepat-cepat share. Karena sekarang banyak sekali bahkan muka saya ini bisa dipakai, suara saya ini bisa dipakai untuk melakukan hal-hal yang tidak saya lakukan. Dan itulah tipuan sekarang saat ini. Ya AI juga banyak berguna saudara ya di dalam banyak bidang. Nah saudara, jadi sebenarnya ini menggambarkan bahwa dunia ini adalah ladang konflik rohani di mana penyesatan dan kebenaran itu terkadang sulit dibedakan. Itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen harus punya dan memiliki pemahaman tentang kebenaran yang asli. Saudara, saya mau tanya, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, berapa banyak di antara kita yang memang sungguh-sungguh punya Christian worldview, sudut pandang Kristen. Apa itu Christian worldview? Yaitu kita pakai kacamata Alkitab, kita pakai kacamata Kristen untuk melihat dunia ini. Sehingga itu mempengaruhi cara pikir kita, cara kita mengambil keputusan, cara kita berperilaku, itu Christian worldview, saudara. Nah saudara, kita seringkali bertemu dengan banyak pertanyaan. Boleh enggak begini? Boleh enggak begitu? Nah kalau dia anak remaja, pertanyaannya satu. Boleh enggak pacaran dengan yang tidak seiman? Boleh tidak berciuman waktu pacaran? Boleh tidak pegang tangan? Boleh tidak tindik? Boleh tidak tato? Boleh tidak oplas? Dan semua berkembang itu saudara ya. Boleh tidak apalagi? Nonton film horor? Boleh tidak ini, boleh tidak. Oh saudara, kalau bicara boleh tidak itu banyak sekali. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita hanya sekedar menjawab boleh atau tidak boleh? Sebenarnya yang kita harus butuhkan adalah sudut pandang Kristen. Kita membutuhkan sudut pandang Kristen atau pandangan dunia Kristen yang berpusat pada kebenaran Alkitab. Jadi bukan hanya sekedar menjawab boleh atau tidak boleh, tetapi apakah itu kehendak Allah atau bukan. Nah saudara, dari penelitian Barna Group, ini adalah satu lembaga yang sering kali melakukan penelitian. Dia katakan begini, hanya 4% Gen Z itu kelahiran 1997 sampai 2012 ya. Berarti usia 14 sampai 29 tahun saat ini. Hanya 4% Gen Z yang punya Christian worldview. Wow, saudara, saya melihat ini saya sangat terkejut. Saya lalu bertanya, apakah anak saya termasuk di dalamnya? Berapa banyak dari kita? Itu baru Gen Z, saudara. Bagaimana dengan yang di luar Gen Z? Saudara, sangat sedih sekali ketika anak-anak yang tidak termasuk 4% itu berarti 96%. Artinya pemikiran apa yang mereka punya? Pemikiran yang campur aduk, sinkritisme, yang sudah masuk hedon, sudah masuk konsumerisme, sudah masuk dengan berbagai macam nilai-nilai dunia, humanisme, dan sedikit kasih masuk Kristen sesuka hati mereka. Yang penting itu cocok dengan saya. Bagi mereka tidak ada kebenaran yang absolut. Dan itu sangat-sangat mengerikan. Saudara, kadang kita berpikir cukup saya atau anak-anak saya rajin ke gereja. Cukup anak-anak saya atau saya melayani. Tetapi permisi tanya, berapa banyak dari kita yang punya Christian worldview yang benar? Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, C.S. Lewis pernah mengatakan seperti ini. Pendidikan tanpa menanamkan nilai pandangan dunia Kristen yang benar hanya akan menciptakan manusia yang lebih cerdik daripada iblis. Belakang ini ramai dengan foto-foto tentang Jeffrey Epstein. Tahu ya saudara ya, bukan Albert Einstein ya, Jeffrey Epstein. Dia adalah seorang yang cukup dikenal. Dalam arti dia orang kaya, orang cerdas, punya koneksi dengan orang-orang hebat di dunia. Tetapi apa? Dia memandang manusia lain, khususnya anak-anak, sebagai objek pelecehan. Bahkan isunya adalah dia seorang kanibal.
Dan itu sangat mengerikan sekali. Dia orang pintar, saudara. Jadi kita atau anak kita itu tidak menjadi monster dalam satu malam. Itu dimulai dari apa? Dimulai dari cara pandang yang salah. Tentang apa? Tentang siapa Tuhan, tentang siapa manusia. Jadi tidak mengherankan penyesatan terjadi begitu jauh. Kenapa? Karena begitu mirip dengan kebenaran. Nah, hati-hati sekali saudara. Jadi ini yang kedua. Jadi kita menemukan fakta bahwa kebenaran dengan penyesatan itu begitu mirip sekarang. Saudara scroll setiap hari dalam 1 menit saja berapa berita yang saudara dengar? 1 menit saja berapa berita? Mungkin 5, mungkin 7. Dan bayangkan kalau berjam-jam. Dan dunia itu sedang memberikan nilai-nilai kepada kita, kepada anak-anak kita. Nah sekarang bagaimana pertahanan kita saudara? Kalau kita tidak mempunyai Christian worldview yang benar, cilaka kita. Makanya Roma 12 ayat 2 mengatakan bahwa jangan menjadi serupa dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga engkau bisa mengenal yang mana kehendak Allah yang baik dan berkenan kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar boleh atau tidak. Tapi sekarang bertanyalah, apakah ini kehendak Allah atau tidak. Itu Christian worldview. Nah ini yang kedua saudara. Yang ketiga, di dalam kerajaan Allah masa kini, kita menemukan bahwa keputusan Allah, kehendak Allah itu tidak pernah salah. Karena begini saudara, petani tidak mencabut lalang. Karena mungkin kita juga bertanya, Tuhan kenapa kau tidak segera menghapuskan saja kejahatan dunia ini? Itu keinginan kita ya. Tapi kita tahu bahwa petani itu jauh lebih cerdas daripada pekerja-pekerjanya. Tuhan itu jauh lebih berhikmat bijaksana daripada kita. Saudara, di dalam segala pergumulan kita mau supaya segera Tuhan segera selesaikan ini. Tetapi ternyata Tuhan punya keputusan yang lain. Keputusan yang mungkin sulit kita terima. Saudara, ini tidak berarti bahwa nanti kalau Tuhan membinasakan anak-anak si jahat, nanti orang-orang benar itu ikut binasa. Bukan ya, gandumnya ikut tercabut. Bukan maksudnya itu saudara. Tetapi poinnya di sini adalah percayalah bahwa setiap keputusan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kehendaki itu adalah keputusan yang penuh hikmat, bijaksana, dan berdaulat yang tidak mungkin salah. Saudara, karena itu ketika kita memiliki Christian worldview yang benar, itu menolong kita untuk mengerti siapa Tuhan yang memberikan jaminan ketenangan, rasa aman kepada kita. Sehingga walaupun kita bertanya-tanya dengan kehidupan ini, kita tahu Tuhan tidak mungkin salah. Amin. Tuhan tidak mungkin salah di dalam setiap keputusannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tetap percaya. Walaupun mungkin kau tidak mengerti apa yang kau alami saat ini. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ketika kita tahu kerajaan Allah masa kini, lalang dan gandum tumbuh bersama. Yang Tuhan mau adalah gandum tetap bertumbuh dan berbuah di tengah-tengah lalang. Saudara, jadi pertanyaannya sebenarnya bukan, Tuhan mengapa engkau membiarkan kejahatan dan penderitaan di dunia ini? Justru kita harus bertanya, bagaimana bagaimana kita tetap bertahan, tetap bertumbuh, tetap berbuah di tengah-tengah kejahatan dan penderitaan dalam dunia ini. Saudara, kita harus menyadari bahwa betapa dekatnya pengaruh yang disebarkan si jahat. Dan begitu mudahnya kita bisa disesatkan. Dan itu adalah alat uji sebenarnya bagi kita, orang-orang percaya. Supaya apa? Supaya kita tetap bertumbuh, supaya kita tetap berbuah. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus jauh lebih tertarik untuk membiarkan gandum itu bertumbuh daripada dia harus membereskan lalang. Dan itu sekarang bagian kita. Bagaimana tetap kita bertumbuh. Nah saudara, ada yang salah menafsirkan ini. Di dalam gereja ada lalang dan gandum gitu ya. Saudara, tidak. Jadi perumpamaan ini bukan bicara tentang gereja. Karena Tuhan Yesus kan bilang, ladang itu adalah dunia, bukan gereja. Tapi apakah lalang bisa ada dalam gereja? Bisa saja. Tapi saudara, tugas kita bukan jadi polisi lalang. Cari siapa yang lalang di sini ya. Yang mana ciri-cirinya lalang? Ini kalau sudah malas-malas jangan-jangan lalang ini. Ini kalau sudah mulai kata-katanya tidak benerin jangan-jangan lalang. Bukan Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita pusing cari siapa lalangnya.
Itu bagiannya Tuhan yang membedakan lalang dan gandum. Tetapi bagian kita adalah bagaimana kita bertahan, bertumbuh, berbuah, memberi dampak bagi dunia ini. Saudara, itulah sebabnya umat Tuhan, ketika kita dipanggil dari dunia ini, Tuhan tidak menempatkan kita terpisah. Tuhan tetap menempatkan kita di dalam dunia, di tengah-tengah lalang. Supaya apa, saudara? Supaya kita membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Kita tetap bisa bersaksi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah gangguan si lalang. Saudara, makanya visi gereja yang terus menerus diulang-ulang yaitu apa? Bahwa di tengah-tengah dunia ini kita tetap berpusat kepada Kristus. Kita tetap bertumbuh bersama-sama melalui pemuridan. Dan kita bisa berdampak nyata bagi dunia. Makanya setelah perumpamaan ini, ada perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Itu sudah dijelaskan oleh penginjil Mendri. Jangan merasa kecil, jangan merasa tidak keren. Engkau tetap bisa berdampak di tengah-tengah dunia ini. Saudara, faktanya iblis itu justru lebih giat bekerja di tengah-tengah gandum daripada lalang. Orang kan biasa tanya, di mana iblis paling banyak? Oh, di kuburan. Banyak popok di situ. Ya, banyak kuntilanak. Oh, di diskotik. Oh, di pub ini. Wah, itu di kampung orang-orang penjahat semua. Saudara, iblis tidak akan menghabiskan energinya di tempat yang dia tidak perlu habiskan. Justru iblis lebih giat bekerja di tengah-tengah orang percaya. Ketika orang percaya mau bertumbuh, ketika orang percaya mau sungguh-sungguh diperhadapkan pilihan antara kehendak Allah atau kehendak dirinya, di sanalah iblis giat bekerja. Waktu orang percaya sungguh-sungguh mau memberitakan Injil, di sanalah iblis giat bekerja. Waktu orang percaya mau sungguh-sungguh belajar mengampuni, belajar mengontrol dirinya, mengontrol keegoisannya, disitulah iblis giat bekerja. Begitu dekatnya kita, saudara. Dan iblis lebih rajin daripada kita. Nah, saudara, orang percaya, apakah kita diganggu oleh lalang itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu kerajaan Allah di masa kini memberikan kita satu fakta, kebenaran. Oke, memang kita masih hidup berdampingan dengan penderitaan dan kejahatan. Oke, kita melihat bahwa kejahatan itu begitu mirip dengan kebenaran. Tapi kita tahu, apa yang Tuhan putuskan itu tidak pernah salah. Dan sekarang kita harus tetap bertumbuh dan berbuah di tengah-tengah lalang. Nah, saudara, ini yang pertama, bicara tentang kerajaan Allah masa kini. Nah, saya masuk di kerajaan Allah masa depan. Yaitu ketika gandum dan lalang dipisahkan. Nah, saudara, di sosmed, di TikTok, IG itu lagi tren itu at least. Ya, at least. Saya coba-coba bayangkan ya, kalau anak si jahat dengan si anak kebenaran itu main at least. Saudara tahu ya? Saya mungkin jangan-jangan yang tahu ini cuma anak-anak Gen Z ya. Nah, anggaplah ini si jahat ya, sebelah kanan saudara. Ini anak Tuhan. Kalau anak jahat bilang begini, at least kalau saya mau melakukan sesuatu, saya bebas. Saya tidak perlu banyak pertimbangan. Cetes, gitu ya. Nah, kemudian anak Tuhan, oke, at least keputusanku tidak membuat saya berdosa dan dimurkai Tuhan. Cetes, gitu. Ini anak si jahat, nggak mau kalah juga. Oke. At least di mata orang-orang saya terlihat keren, bisa ikut tren apapun tanpa perlu banyak pertimbangan. Cetes, gitu ya. Anak Tuhan juga tidak mau kalah. At least saya tidak haus validasi. Saya diterima apa adanya oleh Tuhan. Saya tidak merasa hampa, saya tidak kecanduan. Cetes. Saudara, akhirnya karena sakit hati, anak si jahat ini langsung bilang begini. At least saya tidak merasa bersalah karena semua orang melakukannya. Cetes. Nah, ini pamungkasnya, saudara. Anak Tuhan. At least di akhir zaman saya dibenarkan oleh Tuhan. Saya tidak dibakar di dalam api. Cetes. Nah, itu penutup saudara ya. Artinya apa? At least semuanya akan dipisahkan. Dan inilah akhir dari perumpamaan gandum dan lalang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu bahwa
Tuhan mengatakan membiarkan gandum dan lala itu tumbuh bersama, tapi itu tidak seterusnya, saudara. Pada masa panen, yaitu pada akhir zaman, dikatakan bahwa anak manusia akan memerintahkan para malaikatnya untuk memisahkan lalang dulu daripada gandum. Kemudian lalang itu akan diikat, lalu dibakar ke dalam api. Jadi saudara, waktu masa penuaian ini, dua hal yang terjadi. Pertama, penghukuman bagi anak-anak si jahat. Nah saudara, inilah tindakan terakhir dari Allah untuk menyatakan keadilannya. Menghukum segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan. Saudara, di sosmed mungkin saudara sering mendengar bagaimana orang-orang dengan begitu kurang ajar menghina Tuhan Yesus. Aduh, Tuhannya lahir jadi jadi manusia dari rahim perempuan. Aduh, Tuhannya masa digantung di tiang jemuran. Aduh, Tuhanmu berkolor. Saudara, banyak sekali penghinaan yang disebutkan di situ. Saudara, saya sebagai anak Tuhan itu kita merasa sakit hati, kita merasa marah. Tetapi Tuhan bilang tenang, tunggu, akan ada waktunya di mana mereka akan dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudara, ini ratapan kertak gigi menggambarkan apa? Tangisan. Kertak gigi itu menggambarkan ketakutan, ya, gigi yang bergemertak. Sampai ada jemaat tanya Pak Pendetanya, Pak Pendeta, nanti di neraka ada kertakan gigi. Iya, bagaimana kalau dia ompong? Ya, oh jangan khawatir, nanti Tuhan sediakan gigi supaya dia betul-betul bisa bergemertak begitu saudara ya. Saudara, ini bahasa kiasan saudara ya. Jadi ini menggambarkan bagaimana bentuk keadaan yang begitu menakutkan, neraka. Penghakiman Allah yang adil. Saudara, di dunia ini kita melihat orang jahat bisa berbuat semaunya. Kita melihat hukum tidak adil. Kenapa berat sebelah? Yang salah jadi dibebaskan. Yang korban jadi tersangka. Kita merasa marah. Kita tidak senang dengan semua ini. Tetapi kebenaran ini memberitahu bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak melupakan umatnya. Dan dia akan melakukan tindakan yang terakhir, yaitu dia akan menghukum orang-orang jahat. Dan iblis pun juga dihukum. Jadi saudara jangan percaya ya kesaksian orang yang pergi neraka, lalu dia lihat, oh iblis di sana pergi menghukum orang jahat. Tidak, saudara, di neraka iblis juga dihukum. Bukan jadi raja neraka dia di sana. Iblis pun dihukum pada saat itu. Nah saudara, ini yang pertama. Yang kedua, pemisahan itu sangat jelas. Ketika lalang dibakar, gandum akan dimuliakan. Pemuliaan anak-anak kerajaan Allah. Saudara, inilah saat yang paling kita tunggu-tunggu, bukan? Waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dia datang dengan segala kemuliaannya. Dan di sanalah engkau dan saya akan diubahkan, diberikan tubuh kemuliaan. Ini adalah transformasi manusia yang sudah ditebus. Saudara, mungkin kita bertanya, kenapa kita ini perlu dimuliakan gitu ya? Kenapa anak Tuhan perlu dimuliakan? Kan sudah masuk surga saja sudah senang. Kenapa perlu dimuliakan? Nah saudara, untuk memahami keindahan kebenaran ini, kita harus kembali ke metanarasi Injil. Ini belajar di Grow saudara. Jadi waktu penciptaan, Tuhan menciptakan kita itu segambar dengan dia. Ya, betul ya? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah inilah yang memancarkan kemuliaan Allah. Manusia mewakili Allah untuk mengelola seluruh ciptaan. Kita memancarkan kemuliaan Allah. Tetapi dosa sudah merusak gambar dan kemuliaan Allah itu. Sehingga kita tidak lagi memancarkan kemuliaan Allah. Tapi justru relasi kita dengan Allah rusak. Dan kita hanya siap pada penghukuman dan murka Allah. Kita hanya siap menghadapi ratapan dan kertakan gigi. Tetapi saudara, kita bersyukur di dalam anugerah Allah yang begitu besar. Allah tidak membiarkan musuh itu menghancurkan rencananya. Amin. Dan itulah keindahan dari Injil. Allah Bapa mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk memulihkan gambar dan rupa Allah yang rusak itu. Dengan cara apa? Menderita, mati. Itu yang kita renungkan di masa-masa prapaskah ini. Yesus datang ke dalam dunia ini menggantikan kita. Saudara, sebelum penghukuman dan penghakiman terakhir dilaksanakan, Tuhan itu sudah berulang kali melakukan penghukuman.
Ya, pertama-tama ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengutuk manusia dan seluruh ciptaan. Tuhan juga pernah melakukan recreation dengan apa? Air bah. Hanya satu keluarga yang diselamatkan, ya, keluarga Nuh. Tuhan juga pernah menurunkan api belerang kepada Sodom dan Gomora. Tuhan juga melakukan banyak penghukuman secara langsung. Tetapi saudara, yang sangat-sangat indah adalah dari semua penghakiman yang Allah lakukan, peristiwa salib adalah penghakiman yang beranugerah. Kenapa saudara? Karena salib adalah penghakiman penebusan. Salib adalah penghakiman penggantian. Di mana yang dihukum bukan engkau dan saya yang adalah orang berdosa. Tapi yang dihukum adalah Allah, Kristus, Allah yang menjadi manusia yang tidak berdosa. Itulah penghakiman Allah. Tapi penghakiman yang beranugerah. Dia yang tidak berdosa, dijadikan dosa. Dia yang tidak terkutuk, tapi dijadikan kutuk karena kita. Supaya apa saudara? Supaya kita dibenarkan. Supaya gambar dan Allah ini dipulihkan kembali. Sehingga kita bisa memancarkan kemuliaan Allah. Saudara, salib Kristus sekaligus mengalahkan kuasa iblis. Menghakimi iblis, artinya apa? Kuasa iblis sudah dikalahkan. Kemenangan sudah ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi memang kemenangan itu belum sempurna. Belum selesai. Kapan? Inilah dia, waktu Yesus datang yang kedua kali. Kerajaan Allah di masa yang akan datang, itu akan menggenapi semua kemenangan-kemenangan yang Kristus sudah lakukan. Jadi saudara, jangan khawatir. Iblis sudah dikalahkan. Saatnya akan tiba, penghakiman Tuhan akan dilaksanakan. Karena itu saudara, yang menjadi penghiburan bagi kita adalah ini. Kita baca sama-sama ayat ini saudara ya. Filipi 3 ayat 20-21. 2-3. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga. Dan dari situ juga kita menanti Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang fana ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Inilah yang dimaksud Yesus. Orang benar akan bercahaya seperti matahari. Saudara, jadi tujuan akhir penebusan bukan hanya sekedar nanti kalau saya atau saudara mati masuk surga. Oh, saya dengan saudara nanti bebas dari kejahatan. Bukan hanya itu saudara. Tetapi kita yang dipulihkan, anak-anak kerajaan Allah ini akan memantulkan kemuliaan Allah. Mulai dari mana? Mulai dari kerajaan Allah masa kini saudara. Makanya panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bagaimana kita memancarkan terang Kristus. Dimanapun saudara berada, waktu saudara bekerja, anak-anak kuliah, anak-anak bersekolah, bagaimana nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai kerajaan Allah itu kita tunjukkan. Di sanalah anak-anak Tuhan mulai memancarkan kemuliaan Allah. Nanti sempurnanya pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tubuh kita akan digantikan. Nah saudara, nanti pertemuan terakhir Grow 2 kita akan bicara ini. Tubuh kebangkitan, langit dan bumi yang baru. Wow saudara, indah sekali. Nah saudara yang dikasih Tuhan, karena itu tantangan bagi saudara yang belum percaya. Saudara, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang datang di tempat ini yang belum sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara mungkin hanya ikut-ikutan, saudara hanya sekedar datang ke gereja. Tapi dari dalam hati saudara sendiri belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Saudara, jikalau hari ini firman Tuhan berbicara kepadamu, jangan keraskan hatimu. Penghakiman Tuhan atas dirimu dimulai saat engkau terus-menerus mengeraskan hatimu. Dan jikalau itu terus berlangsung sampai hari kematianmu, tidak akan ada waktu lagi. Tapi jikalau ada hari ini, kesempatan hari ini, saya berdoa Roh Kudus membuka hatimu untuk sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dan bagi saudara dan saya yang sudah percaya Yesus, saya ingin kita sama-sama membawa pulang dua pertanyaan ini saudara. Apakah kita tetap bertumbuh dan berbuah di tengah-tengah
gangguan lalang. Ketika Tuhan Yesus mengatakan biarkan lalang dan gandum itu tumbuh bersama sampai waktu menuai. Oh, Tuhan Yesus tidak menyingkirkan gangguan lalang. Dia biarkan. Tapi yang Tuhan Yesus inginkan adalah saudara dan saya tetap bertumbuh dan berbuah di himpitan lalang. Saudara, karena itu seharusnya pekerjaan iblis tidak mengalihkan perhatian kita. Seharusnya pekerjaan iblis tidak menghambat pertumbuhan kita, tidak mematikan kerohanian kita. Jangan sampai lalang itu mengganggu pertumbuhan saudara dan saya. Saudara, kalau saya membahasakan ulang kalimat dari C.S. Lewis, ya. Anak-anak Tuhan yang paling memikirkan tentang kerajaan Allah di masa akan datang adalah mereka yang paling efektif bagi kerajaan Allah masa kini. Kalau saudara sungguh berharap tentang surga itu, justru saudara sangat-sangat berkarya bagi kerajaan Allah masa kini. Makanya anak-anak muda, engkau belajar yang baik. Profesimu nanti pakai untuk Tuhan. Tuhan, apa yang engkau mau saya kerjakan bagi kerajaanmu di dunia ini sebelum engkau datang. Saudara, anak-anak muda, kiranya itu memberi engkau kekuatan. Dan yang kedua, saudara, pergumulan atau penderitaan apakah yang membuatmu lemah saat ini? Saudara, perumpamaan ini memberikan penghiburan yang sangat besar kepada kita. Di dalam dunia yang rusak, kita sampai kita menutup mata nanti, kita akan melihat ketidakadilan, kita akan melihat kejahatan, kita akan melihat air mata, kita akan melihat kekecewaan, penderitaan, bahkan kematian. Kita seringkali merasa lemah, kita seringkali merasa tidak sempurna, lelah, kecewa. Di dalam perjuangan kita melawan kedagingan kita. Di dalam perjuangan kita menghadapi pergumulan kita. Tapi Yesus menyampaikan rahasia kerajaan Allah. Makanya saudara, kalau saudara dan saya bisa mengerti ini, Tuhan Yesus bilang apa? Tidak semua bisa mengerti. Hanya untuk orang yang dikaruniakan saja. Kalau saudara mengerti hari ini, saudara adalah orang-orang yang dikaruniakan. Mendapatkan karunia kerajaan Allah. Tuhan Yesus kasih tahu, itu tidak selamanya. Kejahatan tidak selamanya menang. Tuhan tidak pernah lupa umatnya. Saudara, Roma 8 ayat 18 memberikan penghiburan yang sangat indah. Paulus katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak Ibu Saudara, pergumulan apa yang kita alami saat ini? Tubuh kita makin lemah. Mungkin di antara kita mengalami sakit dan perlu pengobatan yang cukup panjang. Harus berobat lagi, kemo, minum obat ini, minum obat itu. Kita mungkin juga mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Bahkan dari keluarga kita, dari orang-orang di sekitar kita. Kita juga merasa, kenapa saya harus terus berjuang keras untuk mempertahankan hidup keluargaku? Saya harus biayai orang tua saya juga harus biayai anak saya. Sandwich generation, itu banyak sekarang terjadi. Kita bertanya, Tuhan, satu masalah baru selesai, datang lagi masalah baru. Sampai kapan ini Tuhan? Tapi saudara, firman Tuhan hari ini memberikan penghiburan bahwa penderitaan dunia ini bukanlah akhir cerita. Jangan kehilangan pengharapan. Tetaplah bersandar kepada Kristus, karena dialah harta yang tak ternilai, yang kita sudah belajar minggu lalu, yang sudah diberikan kepada kita. Kristuslah yang menyertai kita dalam perjalanan kita di kerajaan Allah masa kini. Sampai nanti kita masuk di kerajaan Allah masa akan datang. Saudara, saat itulah anak-anak si jahat dan iblis akan dipisahkan. Orang-orang jahat akan dihukum. Dan saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam anugerahnya, saudara akan mendapatkan kemuliaan yang tak ternilai, yang sangat indah. Saudara, setiap orang percaya
akan dimuliakan oleh Allah dan menikmati persekutuan yang kekal bersama dengan Allah Tritunggal. Bapak, Ibu, Saudara, saya rindu kebenaran ini yang menjadi kekuatan bagi saudara. Mungkin nanti saudara pulang atau mungkin saat ini juga masih begitu banyak pertanyaan yang saudara pertanyakan kepada Tuhan. Saudara bingung dengan kehidupan ini. Tetapi percayalah, ketika kita tahu ujung sana nanti, Tuhan Yesus sudah kasih tahu bahwa akan tiba saatnya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Mari kita berdoa.